Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, pada video kali ini aku mau membahas tentang bidang ilmu pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, beberapa bidang ilmu yang merupakan subdisiplin ilmu pendidikan jasmani dan olahraga nanti akan aku jelaskan secara lebih rincinya pada video kali ini. Nah, untuk kalian terus simak video ini sampai habis. Nah, jadi tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, untuk kalian terus support channel ini agar aku lebih semangat dalam membangun channel ini dan membuat video-video bermanfaat lainnya. Nah, disiplin ilmu yang pertama yang berkaitan dengan pendidikan jasmani dan olahraga adalah biomekanika. Nah, biomekanika adalah studi tentang struktur dan fungsi sistem biologi dengan menggunakan metode mekanika. Tujuan utama biomekanika dalam pendidikan jasmani dan olahraga adalah peningkatan kinerja dalam berolahraga atau melakukan aktivitas fisik. Dengan mengetahui ilmu biomekanika, diharapkan guru pendidikan jasmani dan olahraga dapat meningkatkan kemampuan keterampilan dan hasil belajar siswanya. Dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, ilmu biomekanika dapat membantu guru penjas untuk mengevaluasi siswa yang kurang dalam hasil belajar. Dengan mengetahui struktur mekanika, guru penjas dapat memberikan metode pelajaran yang tepat, bahkan dapat membantu mengurangi cedera bagi siswa pada saat melakukan aktivitas fisik. Nah, yang kedua adalah fisiologi. Tubuh adalah mesin yang luar biasa rumit. Pada waktu tertentu, seperti melakukan aktivitas fisik, ada komunikasi rumit antara berbagai sel, jaringan, organ, dan sistem yang berfungsi untuk mengkoordinasikan fungsi fisiologisnya. Fisiologi sering dikaitkan dengan anatomi. Jelas bahwa anatomi dan fisiologi memainkan peran utama dalam kinerja olahraga. Guru pendidikan jasmani harus mempelajari ilmu fisiologi dasar dalam pembelajaran. Fisiologi dasar mekanisme seperti menggunakan aktivitas fisik dan pengaruh lingkungan seperti panas, dingin, ketinggian, dan lain-lain. Kemudian, fisiologi juga berfokus kepada efek kesehatan, penyakit, dan kesejahteraan. Karena pendidikan jasmani dan olahraga sama-sama menggunakan aktivitas fisik, maka kita dapat mengambil landasan fisiologis olahraga. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah landasan tersebut? Jadi ada dua landasan fisiologi olahraga. Yang pertama, bagaimana tubuh merespon stres, akut olahraga atau aktivitas fisik. Dan yang kedua, bagaimana ia beradaptasi dengan stres kronis yang diulang serangan olahraga, yaitu latihan olahraga. Tujuan seorang guru penjas mempelajari fisiologi untuk membantu memahami tubuh siswa dan bagaimana fungsinya. Selama acara atau proses pembelajaran juga untuk memahami bagaimana kinerja siswa dipengaruhi oleh fisiologi. Nah, disiplin ilmu yang ketiga yaitu sosiologi. Sosiologi olahraga muncul sebagai subdisiplin yang terpisah pada tahun 1960-an dan bertujuan untuk memahami peran olahraga dalam kehidupan sosial dan budaya. Melalui penerapan metodologi sosiologis, didorong oleh pengakuan bahwa olahraga dan pendidikan jasmani adalah praktik sosial dan bahwa mereka secara budaya dan historis relatif sama. Sosiologi olahraga telah didominasi, meskipun tidak sepenuhnya, oleh studi olahraga terorganisir dan kompetitif yang rasional dan dilembagakan. Sosiologi olahraga telah berupaya memahami dua bidang utama kegiatan, yaitu historis dan kontemporer. Yang pertama telah berfokus pada asal-usul sosiologis dan fungsi olahraga, sementara yang terakhir telah meneliti antara lain topik-topik mendesak seperti struktur kekuasaan, subkultural, kekerasan, dan ras. Meskipun sosiologi kebijakan
pendidikan masih merupakan bidang yang baru dan berkembang dengan landasan teoritis yang tidak pasti. Dalam pandangan ini, dari pekerjaan yang telah dilakukan telah menghembuskan kehidupan baru ke dalam penelitian dalam sosiologi pendidikan dan telah menyajikan potensi untuk eksplorasi dan pengembangan lebih lanjut, dan khususnya dalam sosiologi pendidikan jasmani. Disiplin ilmu selanjutnya yaitu sejarah. Studi tentang sejarah olahraga sebagai upaya akademis yang serius muncul selama 1960-an sebagai bagian dari studi yang lebih luas tentang sejarah sosial. Sekolah pertama yang melatih guru pendidikan jasmani pria adalah Cornell Physical Training College, English, yang dibuka pada tahun 1933. Kurikulum awal termasuk sejarah pendidikan jasmani, anatomi dan fisiologi, serta pelatihan dalam olahraga pada tahun 1947. Diganti dengan pendidikan dalam judul perguruan tinggi untuk mencerminkan perluasan kurikulum. Guru pendidikan jasmani dan olahraga penting untuk memahami dasar-dasar historis bidang pedagogi olahraga. Pentingnya ini tidak berasal dari hanya keingintahuan tentang masa lalu. Kebanyakan sejarawan memahami bahwa nilai nyata sejarah terletak pada membantu kita untuk lebih memahami masa kini dan masa depan. Sejarawan berpendapat bahwa memilih untuk tidak tahu tentang sejarah berarti memilih untuk tidak mengambil bagian aktif dan informasi dalam membangun masa depan kolektif kita. Nah, disiplin ilmu selanjutnya yaitu filsafat. Filosofi mengajar untuk pemahaman didasarkan pada prinsip bahwa proses pembelajaran sama pentingnya dengan hasil atau hasil yang diinginkan. Tujuannya adalah agar siswa memahami apa yang mereka pelajari, daripada sekedar melakukan tugas, dan agar keterampilan dapat ditransfer ke berbagai situasi dan lingkungan. Pengembang pemecahan masalah dan penemuan diri dalam pendidikan jasmani dirancang untuk meningkatkan partisipasi dan interaksi siswa, baik dengan siswa lain ataupun dengan guru. Nah, disiplin ilmu yang terakhir yaitu psikologi. Psikologi olahraga dan latihan adalah studi ilmiah tentang orang-orang dan perilaku mereka dalam kegiatan olahraga dan jasmani. Psikologi olahraga dan olahraga berusaha untuk memahami dan membantu atlet, anak-anak, para penyandang disabilitas, para senior, dan peserta rata-rata mencapai kinerja puncak, kepuasan pribadi, dan pengembangan melalui partisipasi. Nah, berikut tadi adalah beberapa subdisiplin ilmu yang berkaitan dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.